Halo Sinopsis, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua, pastinya. Di awal film kita akan ditampilkan seorang wanita bekas asisten rumah tangga yang tengah berkonsultasi pada seorang psikolog, yang dimana dia baru saja keluar dari pekerjaannya dalam mengurus bocah yang mempunyai kelainan mental. Selain itu, dia juga kerap diganggu oleh makhluk halus yang dimana selalu muncul ketika bocah yang dia asuh sebelumnya tertidur. Dan karena hal itulah, kita putar dulu intronya. Lalu kita akan diperlihatkan seorang perempuan bernama Joy, yang dimana dia adalah seorang pembantu baru yang akan bekerja di rumah tersebut. Karena dimana pembantu-pembantu sebelumnya berhenti karena tidak kuat dan selalu diganggu oleh makhluk astral yang berada di rumah tersebut. Setelah itu Nihan yang selaku kepala pembantu mengantarkan Joy untuk bertemu dengan bocil yang akan dia urus. Dimana bocil ini dianggap mempunyai penyakit kejiwaan karena selalu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan diketahui bocah ini bernama Mait. คุณนี่เธอป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง Selesainya dari sana, seorang sopir bernama Ahmad mengantarkannya ke sebuah rumah kecil yang dimana ini adalah tempat untuk Joy tinggal selama bekerja di sana. เนี่ยห้องของเรานะ โอ้ให้หนูอยู่ในห้องนี้ Merasa rumah yang ditempatinya berbau mistis, dia pun mengecek satu persatu dari ruangan yang ada di sana. Dan karena tidak menemukan sesuatu, dia pun kembali rebahan sambil mengingat masa lalunya. นั่นอะไรวะ Keesokan harinya dia pun menemui nyonya rumah atau kita sebut saja Uma, yang dimana di sini Uma menanyakan asal-usul dan pengalaman kerja yang pernah Joy lakukan sebelumnya. Lalu Joy di sini mengatakan sebelumnya dia pernah bekerja di rumah orang asing, tapi karena bosnya pulang ke negara asalnya, dia pun berhenti dari sana. Dan saat dia mendengar bahwa di rumah ini ada lowongan, dia pun menawarkan diri untuk bekerja bersama Uma dalam mengurus seorang anak. Di hari pertamanya bekerja, saat akan menemani Mate tidur siang, Mate pun terlihat ketakutan dan merayu Joy agar dia tidak tidur siang. Karena dimana di dalam mimpinya dia selalu melihat hal-hal yang menakutkan, tapi dengan nada pelan sambil menyanyikan Nina Bobo, akhirnya Mate pun tertidur. Merasa ada orang yang mengawasinya di kamar tersebut, lantas dia pun segera keluar dengan membawa semua pakaian kotor dari Mate. Dan tidak sengaja bertemu dengan tua rumah yang bernama Jack. Dan anehnya di sini, Jack hanya menanyakan nama kemudian dengan muka cemas pergi dengan cueknya. ชื่ออะไร Saat melakukan makan malam, suasana pun sangat canggung karena tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut majikannya. Sehingga saya selaku sutradara dari NIC menyimpulkan bahwa keluarga ini kurang harmonis dan bahagia. Entahlah, mungkin mereka butuh piknik. Saat akan memandikan Mate, dia pun merasa ada orang lain di ruangan tersebut. Tapi bukannya takut, dia malah penasaran dan langsung mengeceknya. Dan terkejutnya dia ketika melihat sesosok hantu yang berdiri tepat di belakangnya melalui cermin yang tertampang di hadapannya. Lalu di tempat tidur, Joy membacakan dongeng sebelum tidur kepada Mate, yang dimana cerita di dalam dongeng tersebut mengingatkan ia akan masa lalunya sewaktu masih kecil bersama kakak perempuannya. ครูเศร้าใจมาก Lalu saat akan menaruh buku dongeng tersebut ke perpustakaan, dia pun tidak sengaja mendapat sebuah foto keluarga, yang dimana di dalam foto tersebut terlihat Jack, Uma, dan seorang pembantu yang dulu pernah bekerja di rumah tersebut. Kemudian melihat sesosok hantu di depannya, lantas dia pun berlari untuk mengecek Mate di kamarnya. Dan tiba-tiba pintu kamar dari Mate tertutup dengan sendirinya. Berbeda dari pembantu-pembantu sebelumnya yang ketakutan, di sini dia malah semakin penasaran dan menanyakan ke Uma siapa orang yang berada di dalam foto keluarga yang tidak sengaja ia temukan di perpustakaan.
Setelah itu Uma kembali mengingat masa lalunya bahwa dulu pernah ada seorang pembantu yang sangat dekat melebihi suaminya sendiri. Yang dimana karena tidak pernah mendapat genjot santai dari suaminya, dia pun melakukan slebeu atau lesbi bersama pembantunya. Dan diketahui pembantu tersebut bernama Ploy. Keesokan paginya dia pun menanyakan kepada teman pembantunya yang bernama Bon mengenai siapa Ploy yang berada di foto dengan majikannya. Tapi di sini Bon hanya menjelaskan bahwa Ploy dulunya adalah seorang pembantu di rumah tersebut yang kemudian pergi secara tiba-tiba. Tapi melihat tingkah dari Bon yang gemeteran, dia pun ragu mengenai jawabannya. Lantas dia pun pergi menemui sopir atau Ahmad dan menanyakan hal yang sama kepadanya. ลุงพอจะเล่าเรื่องพลอยให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะ Tapi di sini dia pun mendapatkan jawaban yang sama dan dengan sikap yang sama, sehingga Joey di sini meragukan kebenaran yang mereka katakan. Lalu saat akan mengantar makanan ke kamar Maid, dia pun tidak sengaja melihat Uma yang marah karena anaknya selalu menggambar Ploy dan menempelkannya di dinding. Tapi karena Maid hanya diam, Uma yang tidak tahu harus berkata apa lagi memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Lalu Joey masuk dan dengan nada halus menanyakan siapa orang yang selalu Maid gambar. Dan terkejutnya dia ketika mendengar jawaban dari Maid bahwa orang yang berada di dalam gambar tersebut adalah pembantu yang dulu pernah bekerja di rumahnya. Saat akan ke dapur, Joey yang masih penasaran membawa gambar tersebut dan tidak sengaja mendengar suara minta maaf dari Jack kepada Ploy. Dan terkejutnya dia di sini karena melihat Jack berbicara sendiri seolah-olah ada orang di depannya. ขอโทษเธอ Mengetahui Joey yang melihatnya dari tadi, dia pun menanyakan apa yang Joey lakukan di sini. Lalu Joey pun menjelaskan bahwa dia baru saja melihat sesosok hantu yang masuk ke kamar tersebut sehingga dia di sini mencoba untuk mengikutinya. Lalu dia pun kembali ke kamar Maid untuk menanyakan apakah dia pernah bertemu dengan Ploy, dan terkejutnya dia ketika pandangan Maid mengarah ke belakangnya seolah-olah ada orang yang tengah berdiri di belakangnya. Setelah itu dia pun dirasuki oleh Ploy dan di sini Ploy memperlihatkan semua hal yang pernah terjadi kepadanya di rumah tersebut. Dimulai dari Jack yang selalu khawatir karena sudah 2 tahun menikah dengan Uma, dia belum mendapatkan keturunan dan karena hal itulah Jack selalu merayu Ploy untuk berkembang biak dengannya. Anjir nggak tuh? Sampai suatu ketika dia pun tergoda oleh Jack yang dimana dia pun rela digenjot santai walaupun beralaskan meja dan kertas kerja. Anjir nggak tuh? Sampai 9 bulan kemudian dia pun hamil dan melahirkan seorang putri yang dimana anak tersebut adalah Maid yang sekarang dia rawat. Merasa tersaingi dengan kehadiran Maid, Uma yang sebagai istri sah dari Jack tidak segan-segan melakukan segala hal untuk bisa membunuh Ploy. Dan kebenaran pun terbongkar di sini yang dimana Joey ini adalah adik kandung dari Ployan karena kakaknya menghilang semenjak bekerja di rumah tersebut. Dia pun sebagai adik lantas sengaja bekerja di sana untuk mengetahui apa yang sudah terjadi kepada kakaknya. Mengetahui kebenaran tentang semua orang yang menyembunyikan kematian kakaknya, dia pun memutuskan untuk balas dendam dengan membunuh semua yang hidup di rumah tersebut. Saat Jack dan Uma merayakan pesta ulang tahun pernikahan mereka, Joey pun melakukan aksinya dengan membunuh sopir dan salah satu pembantunya di dalam mobil dan mengikat pembantu yang satunya yang berada di dapur. Lalu dia pun memegang penuh konsumsi dengan memberikan bir ke semua orang yang telah ia campur dengan racun. Tidak lama setelah itu racun itu pun bekerja sehingga membuat semua orang lemah dan Joey yang melihat kesempatan itu dengan barbarnya memegang pisau yang bisa membuat video ini terkena dolar kuning pastinya.
Tidak menemukan Uma di tempat tersebut, lantas dia pun mencarinya ke kamar. Dan sesampainya di sana, Uma langsung memberi Joy surat yang Floyd dulu tinggalkan untuknya, seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa mereka ini adalah adik kakak. Tapi dia yang sudah terlanjur emosi lagi dan lagi memberikan dolar kuning, sehingga saya sebagai editor sekaligus pimpinan dari NIC memutuskan untuk tidak menampilkannya. Selesainya dari sana, Joy tidak sengaja melihat Jack dalam keadaan lemah karena sudah meminum bir yang sudah tercampur dengan racun. Tidak ingin menyisakan seorang pun dari mereka, Joy kembali lagi memberikan dolar kuning. Setelah itu dia pun membawa Matt yang merupakan ponakannya untuk pergi dan selesai. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa dukung channel ini biar terus berkembang dan menjadi channel kebanggaan kalian semua, oke? Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!